Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak yang istimewa. Bertemu lagi kita di GIMIT dalam kegiatan PKG PGOK Provinsi Bangka Belitung Desiminasi kelas 005 Kabupaten Bangka tahun 2024. Semoga kakak-kakak selalu sehat semua dan selalu dirahmati dengan kebahagiaan di balik kesibukan-kesibukan kita selaku guru PGOK di sekolah masing-masing. Kita masih dapat dipertemukan di kegiatan desiminasi PKG PGOK ini. Dan alhamdulillah tidak semua kawan-kawan, rekan guru mempunyai kesempatan, memiliki kesempatan, peluang untuk mengikuti kegiatan ini. Dan semoga kegiatan ini nanti memberikan suatu dampak positif bagi kita sendiri terutamanya dan memberikan dampak yang luas pembelajaran bermakna bagi anak didik kita nantinya. Amin. Sebelumnya di tempat saya kalau di absen sudah masuklah kurang lebih 11 peserta, tinggal berapa orang yang belum ya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Kak Abu. Seperti biasanya Kak Abu silakan tunjuk teman untuk yang memimpin doa hari ini. Silakan Kak Abu. Ya, siap. Terima kasih kepada Kak Tony atas kesempatannya. Ya, jadi untuk mengambil berkah, semoga GIMIT kita hari ini berjalan dengan lancar. Ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh sesepuh kita, senior kita, panutan kita, kepada yang terhormat Kak Ruslan, SPD, tolong bimbing kami dalam berdoa. Kepada Kak Ruslan dipersilakan. Baiklah kakak semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan sebelumnya saya minta maaf karena beberapa HP yang lewat karena tidak bisa ikut Zoom. Terutama untuk fasilitator saya minta maaf benar karena pertama kemarin yang saudara saya yang saya jenguk kemarin meninggal, kebetulan meninggal. Terus kemarinnya sempat nge-hang juga gitu yang ini yang pertanyaan. Untuk itulah saya minta maaf, insya Allah saya kembali lagi setelah ini. Untuk berkahnya acara ini, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala untuk memulai aktivitas ini. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Kembali ke Abu. Ya, terima kasih kepada Kak Ruslan yang telah memimpin doa kita. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa terkendala satu hal pun. Siap. Amin ya Terima Allah. kasih Amin. Kak Abu. Selanjutnya kembali ke Kak Tony. Kak Ruslan selaku yang memimpin doa hari ini. Oke, hari ini kita modulnya 1.4 tentang isu-isu sosial dalam PGOK. Dan mudah-mudahan kakak-kakak sudah membaca yang ada di masing-masing, apa itu isu-isu sosial, apa yang ada di dalamnya, baik isu sosial maupun gender dan lain-lainnya. Ya, pembukaan sudah kita mulai. Nah, sekarang izin kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak tuliskan satu nama benda atau hewan yang menggambarkan diri kakak di dalam kolom chat, ya. Terus ceritakan karakter apa yang ada di dalam benda itu.
yang mirip dengan kakak. Kurang lebih 5 menit kakak ya. Silakan. Silakan kakak, ditulis saja ya di kolom chat itu. Misalnya Tony, topi. Kenapa saya milih topi? Saya suka melindungi anak didik saya, misalnya. Seperti itulah gambarannya, contohnya ya.
Kak, lanjut dulu ya sambil saya mulangin presentasi tadi karena keluar. Sailendra semut karena itu. Silakan Kak Sailendra, diceritakan dulu sambil saya mengembalikan screen. Ya kakak-kakak ya, santai kita. Saya on mute dulu. Kak Abu sama Abu Hasan dipimpin aja beberapa teman dulu ya. Silakan Kak Sailendra. Oke, sambil semut itu apa? Ya, sambil nunggu Kak Tony yang lagi memperbaiki masalah teknisnya, mungkin Kak Selendra sebagai orang pertama yang mengetik di kolom chat kita tadi, silakan menceritakan dan mengapresiasikan apa yang Kak Selendra tulis tadi kepada kita semua. Kepada Kak Selendra, Eka Putra, kami persilakan. Siap. Izin, kakak semua. Ada nggak suaranya, Kak? Oke, saya di sini mengambil karakter atau hewan apa yang pertama hewan semut ya. Karena di situ saya berusaha menjadi karakternya ingin berusaha menjadi pekerja keras ya dalam meraih sesuatu karena kalau meraih sesuatu harus perlu dengan kerja keras. Selain itu juga saya suka bekerja sama ya misalkan bekerja bersama-sama melatih interaksi dan komunikasi kita dalam tim tersebut dalam mencapai sesuatu. Terima kasih. Itu saja, Kak. Super sekali Kak Selendra. Mantap sekali, karakter yang dipilih itu adalah semut. Semut bisa atau mampu mengalahkan seekor gajah yang besar. Mantap. Lanjut mungkin ada Kak Randi Pratama. Silakan Kak Randi. Oke, siap. Izin kakak, Kak Tony, izin Kak Abu memaparkan hasil saya tadi. Saya memilih handset. Handset yaitu berguna untuk membantu dalam pelaksanaan game meeting ini supaya bisa mendengar apa yang dipaparkan oleh fasilitator dengan jelas. Berhubung di ruangan saya banyak suara peserta anak didik yang sedang melakukan aktivitas. Berhubung besok pagi ada dua guru sih melaksanakan perpisahan. Jadi anak-anak di sini latihan nyanyi, puisi. Jadi agak terganggu kedengaran kalau nggak pakai handset seperti ini mungkin susah untuk mendengar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lanjut. Mantap, super sekali Kak Randi. Jadi Kak Randi ini saya simpulkan bisa jadi orang yang up to date. Ya. Lanjut, mungkin dari Kak Agung Heri Pambudi. Kepada Kak Agung, waktunya kami persilakan. Baik, izin menyampaikan kenapa saya pilih router. Router ini menjadi salah satu menurut saya gerbang ilmu ke depannya. Karena di router ini untuk menangkap jaringan-jaringan internet dan dari situ kita mengetahui semua apa yang ada di dunia ini, termasuk pendidikan masa sekarang dan masa akan datang. Terima kasih. Oh, mantap kakak-kakak. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya kakak-kakak ya.
Artinya apa yang kakak tuliskan tadi, ada yang payung, ada headset, ada biji kopi, ada apalah ya tadi, itulah gambaran kita tentang seorang guru. Cerminan kakak-kakak di situ. Apa yang kakak tulis itu pasti saya yakin lah karakter kakak yang tertuangkan di situ. Seperti apa sosoknya ya kakak sendiri yang tahu, ya. Dan anak didik kita yang tahu, serta rekan-rekan kita yang tahu. Saya yakin di sini guru hebat semua, ya, guru-guru istimewa. Lanjut kita kak. Nah, kalau yang ini saya anggap seperti biasa kesepakatan kita sudah kita pahami bersama ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik tangan untuk bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Izin kakak, di sini sudah mulai hujan. Saya juga nggak tahu nanti gimana ke depannya. Kita yang penting kejar tayang. Tercapai nggak 3 JP, mudah-mudahan tercapai. Ya, karena cuaca juga hujan di sini. Saya udah mulai ketar-ketir kalau udah hujan ini. Nah, kemana? Kemana kita seperti biasanya? Izin kakak ya, sinyalnya agak lambat. Nah, kemana arah tujuannya? Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kita melalui sesi pertemuan, kakak-kakak hebat dapat mampu mengidentifikasikan bentuk-bentuk isu sosial yang muncul saat dalam pembelajaran PJOK di lingkungan kita masing-masing. Terus tujuan yang keduanya, ya, kakak-kakak hebat di sini kesadaran yang kuat untuk bagaimana caranya menangani situasi yang memunculkan isu-isu sosial yang terjadi dalam pembelajaran PJOK, ya. Isu-isu sosial itu kan banyak hal. Yang pertama yang di sekolah pasti gender atau perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, biasanya mungkin di sekolah kita ada anak-anak inklusi atau ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan ada anak yang izin mungkin cacat yang sekolah di sana. Bagaimana nanti kita mengantisipasinya atau memberikan menanggulangi supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, triknya bagaimana? Nah, itu sudah ada di modul, tinggal bagaimana kalau di sekolah kita ada itu, kita coba menerapkan seperti apa yang di modul dan apa yang pengalaman-pengalaman kita lah dari kakak-kakak ataupun dari teman guru lain yang bisa kita pakai caranya untuk menanggulangi itu, ya. Lanjut, lewat aja. Nah, mengapa ini? Kenapa isu-isu sosial itu terjadi? Nah, seperti ini kakak-kakak. Isu-isu sosial yang terjadi seringnya ya. Yang pertama, saat guru memberikan pengumuman. Hari ini kita akan belajar tentang senam aerobik ya. Pasti ada laki-laki tidak seru Pak. Bagaimana respon kita? Mengapa kita bisa berespon seperti itu? Nah, respon sini kakak kan pasti marah. Ada yang marah, ada yang langsung diam kamu. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak boleh kita lontarkan. Bagaimana kita saat merespon sesuatu yang bersifat umpan baliknya yang positif, itu harus kita bangun. Ya, kamu nggak seperti itu. Kamu nggak seperti ini. Bukan seperti itu, Kak. Ada trik-triknya mungkin. Yang saat nanti kita ini. Misalnya, anak-anak hari ini pembelajaran senam aerobik. Mohon anak laki-laki dan perempuan mengikuti dengan baik.
Ada senam yang Bapak akan berikan. Contohnya, kita kelompokkan nanti laki-laki dan perempuan dipisah berdasarkan kemampuannya masing-masing atau ada pilihannya. Silakan anak-anak bikin kelompok sesuai dengan warna kesukaannya, dengan hobinya. Triknya seperti itu kakak ya. Izin, kalau suara saya nggak kedengar, cuacanya masih hujan. Jadi suara saya bergabung dengan suara air hujan. Ya. Oke, terima kasih atas jempolnya. Nah, kita ke layar selanjutnya. Juga ada sering terjadi seperti ini. Saat guru mengumumkan pengumuman, hari ini kita akan bermain sepak bola. Pasti ada murid perempuan atau cewek yang rasa, ah, Bu Pak, tidak mau. Sama, ya, ini studi kasus saja ya. Nah, berdasarkan modul-modul yang kakak baca, mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin terjadi dan muncul dalam proses pembelajaran. Nah, silakan kakak, boleh dijawab di chat. Mengapa kita harus peka terhadap isu-isu sosial? Apa kakak sambil cuaca gini, boleh di chat, ditulis. Kenapa guru harus peka terhadap isu-isu sosial? Kira-kira ada yang mau menjawab kakak-kakak? Kita saling diskusi aja. Kenapa penting kita selaku guru PJOK terhadap isu-isu sosial itu yang terjadi dalam pembelajaran kita? Kenapa kita sangat harus peka? Boleh, kalau nggak mau di chat, boleh dijawab. Kita sambil diskusi aja. Oke, lanjut. Oke, Kak Yuli, karena guru bukan hanya sekedar pemberi materi, namun juga, oke, mantap Kak Yuli. Benar adanya itu ya. Karena kita seorang guru menjadi panutan, role model, istilahnya. Pembentuk karakter siswa, dimulai dari gurunya dulu. Ya, betul Kak Yuli, yuk kakak-kakak yang lain. Kenapa kita harus peka terhadap sosial, keadaan sosial, isu-isu sosial? Kak Yuli, betul, sangat benar. Karena kita bukan sekedar memberi materi, pengetahuan, tapi kita memberikan suatu keterampilan. Juga menjadi sosok panutan, role model. Ya, biasanya anak-anak seneng kok lihat guru olahraga itu kan, rapi, gagah, kalau laki-laki ganteng, badan gede kan. Kalau ibu-ibunya cantik, glowing, ya kan, selalu disiplin, datang tepat waktu, ya kan, pulang paling akhir, seperti itu. Kak Agung tersenyum emojinya. Mudah-mudahan betul ya Kak Agung ya. Nah, seperti itulah ya. Oke, lanjut kita sambil jalan. Nah, saya kembali sebentar ke ini. Nah, kenapa kita harus petik? Itu tadi, karena perbedaan setiap individu
peserta didik itu adalah berbeda-beda, di mana sebuah yang ditemukan dalam peserta didik kita adalah proses pembelajarannya. Yang harus kita temukan itu proses pembelajarannya. B akan beda metodenya, walaupun materinya sama. Guru harus mampu memberikan, mengakomodir segala jenis perbedaan itu dalam sistem pembelajaran yang terbuka dan inklusif. Inklusif di sini artinya tidak ada yang diistimewakan. Semuanya sama, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Ya. Lanjut kakak-kakak. Elemen sosial yang beragam, yang melekat pada diri peserta didik, jelas di sini. Pekerjaan orang tua, rumah, letak geografis sangat mempengaruhi. Ya, misalnya sekolah Pak Keabu di sini. Nah, jarak RT1, RT2 itu sangat pengaruh juga terhadap perkembangan anak, walaupun sama-sama dari kecamatan yang sama. Pola asuh orang tua juga sangat pengaruh terhadap kemajuan pendidikan anak, karakter. Nah, ini ya, izin. Nah, isu-isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK di sekolah-sekolah kakak? Nanti kita ada diskusi, ya. Nah, nanti ini kakak-kakak saya share ke grup, ya, isu-isunya. Silakan nanti dilihat di grup isu gendernya seperti apa, kuisnya. Nah, seperti ini. Silakan dibaca kakak-kakak. Ada 3 isu. Yang pertama, Tina. Salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih. Tidak mampu melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-murid lainnya. Yang kedua, Ibu Guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Yang ketiga, Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat kalau kamu masukkan bola, jangan kayak perempuan. Silakan kakak-kakak tuliskan isu-isu itu, ya. Nah, ada 6 isu di sini, ya. Isu yang keempat, Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria. Temannya yang tuli dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shot. Isu sosialnya apa? Ya kan? Di sini sudah ada jawabannya kakak, tapi intinya semoga kakak-kakak paham. Ya. Nah, bagaimana ini saya kasih waktu 45 menit nanti, ya. Isu-isu itu saya kirim, nanti ada breakout, ya. Silakan masuk berdasarkan grupnya, breakoutnya. Ya. Izin saya bagikan dulu isu-isu sosialnya, ya, ke grup.
Izin ini kakak, sudah ada belum break roomnya di tampilan kakak? Ada nggak? Belum, Kak. Belum ada ya? Belum. Izin dulu. Enggak. Sudah kakak, ada. Nah, kalau ada silakan kakak-kakak masuk, sesuaikan roomnya. Tugasnya sesuai yang saya bagikan di grup, ya. Grup 1, grup 2, grup 3, isu-isunya. Silakan diskusi selama 25 menit. Nanti kita kembali ke grup besarnya. Hati-hati terlempar kayak kemarin. Terima kasih. Silakan bekerja. Kalau kurang jelas boleh chat. Cuacanya agak-agak ini.
Selendra hane. Nih lo. Join no, nih join no. Join.
kakak-kakak yang hebat, terima kasih. Kita udah kembali ke grup besar. Izin, nanti silakan Kak Abu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dulu. Siapa yang mau tampil? Saya mau pindah tempat ini, karena sesuatu hal di ruang guru lagi ada rapat. Saya sarankan ke Kak Abu dulu 15 menit. Berarti satu kelompok 5 menit untuk mempresentasikan yang tadi dibahas. Terima kasih Kak Abu. Lanjut Kak Abu. Silakan Kak Abu. Kelompok siapa dulu yang mau tampil? 15 menit dari sekarang waktunya ya. Jadi setiap kelompok 5 menit. Saya hentikan dulu presentasinya. Jadi yang lain bisa presentasinya. Ya, terima kasih kepada Kak Tony. Mungkin dari kelompok yang bersedia terlebih dahulu deh, siapa yang mau? Oke, Kak Randi. Dari kelompoknya Kak Randi yang mengangkat tangan. Silakan Kak Randi. Nyalakan mic ya, Kak Randi. Mic-nya Kak Randi. Belum. Tunggu dulu, tunggu. Ah, baru aku nyalain. Lomnya Oke. baru ngambil napas. Izin. Kawan-kawan, terima kasih Kak Abu. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Mungkin untuk jawab pertanyaannya. Nomor 1 apaan nih? 1 lah. Sebagai guru PJOK yang mengusung pendekatan individual dalam paradigma inklusivitas, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi peserta didik dengan disabilitas? Menurut diskusi kami menjawab ada 3. Yang pertama, memastikan bahwa lingkungan kelas mendukung kedua murid tersebut secara fisik dan psikologis. Yang kedua, memahami karakteristik kedua peserta didik tersebut. Yang ketiga, memastikan metode pembelajaran yang digunakan dapat dimengerti oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Terlanjut nomor 2, dengan soalnya bagaimana bentuk penilaian yang akan Anda lakukan dan sesuaikan dengan mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik. Jawabannya tertuju peserta didik yang menggunakan kursi roda untuk penilaian memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas, sedangkan peserta didik yang diamputasi memerlukan alat bantu khusus. Mungkin itu jawaban diskusi kami tadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita lanjutkan kepada Pak Ketua. Oke, luar biasa sekali dari Randi kelompoknya. harus presentasinya ditampilkan. Ya, jadi mungkin untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kelompok siapa yang mau Terima silakan kasih, angkat Kak tangan. Randi. Abu. Oke, kalau nggak ada mungkin dari kelompoknya saya sendiri kepada Kak Yuli, silahkan dipresentasikan hasil kelompok kita tadi. Terima kasih. Kak Yuli. Ya tunggu sebentar Kak Abu, lagi di itu kan dulu. Basah kok mereka.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerjaan kelompok kami tadi dengan soal dalam sebuah pembelajaran pendidikan jasmani di kelas 8 berisi 35 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik putri dan 20 peserta didik putra. Materi yang disajikan oleh guru pada waktu itu adalah sepak bola. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok setelah melalui berbagai rangkaian pembelajaran mereka bermain. Demi menjaga kesetaraan gender, maka guru memainkan 2 kelompok yang berisi peserta didik putra dan putri dalam satu kali kesempatan bermain bersama. Pertanyaannya adalah A. Terkait isu kesetaraan gender, fenomena apa saja yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran terkait keputusan guru dalam pembagian peserta didik laki-laki dan perempuan? Dan B, sebagai guru PJOK yang mengusung konsep adil gender, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Nah, kelompok kami menjawab seperti ini. Menurut kelompok kami, tindakan yang diambil oleh guru tersebut tidak salah, karena antara laki-laki dan perempuan sama saja. Menggabungkan peserta didik putra dan putri itu sah-sah saja, agar mereka sama-sama mencoba permainan tersebut. Dengan cara, waktu pertama, semisal 15 menit mereka bermain bersama, barulah di babak selanjutnya mereka dipisah antara putri dan putra. Yang harus diutamakan di sini adalah kepuasan peserta didik, karena mereka harus mencoba setiap materi pembelajaran. Dalam pembelajaran sepak bola, biasanya kami memodifikasi bola, lapangan, bahkan jumlah pemainnya. Biasanya bola yang digunakan bisa berupa bola karet dan ukuran lapangan bisa diperkecil ukurannya. Dan untuk pemain juga bisa kita kurangi sesuai dengan jumlah siswa perempuan yang ada di kelas tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tanggapan silakan Pak Abu, Kak Abu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Yuli yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita tadi, sangat luar biasa. Tadi saya sudah Kak Tony, minta dipresentasikan ya hasil ketikannya tadi, oleh karena mungkin ada sesuatu hal gangguan teknis, mungkin sama saja masih bisa dibacakan. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Yuli Astuti. Sama-sama Pak Abu. Mungkin kelompok terakhir kita, kelompok berapa tadi? Dipersilakan, kelompok yang belum. Izin kami akan menyampaikan dari kelompok 1 yang sebentar, mohon maaf, kita izin screen limit dulu ya. Sudah masuk belum teman-teman? Sudah Kak Heri? Sudah Pak Agung? Sudah. Sebentar. Siap, Saya yang Kak. enggak. Mas Winter. Mohon maaf, PowerPoint-nya ternyata nggak masuk di sini. Jadi di sini kami ingin, kenapa ya gini ya? Dari kelompok 1, dalam satu kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 9, Pak Guru Budi mengajarkan keterampilan melempar dan menangkap melalui permainan bola kecil yaitu bola kasti.
Setelah memimpin kegiatan pemanasan, kemudian Pak Budi memanggil 2 orang, yaitu Rudi dan Seto, untuk membentuk masing-masing tim. Terlebih dahulu Rudi dan Seto melakukan tos yang menang, kemudian memanggil 1 orang untuk menjadi tim, kemudian bergantian dengan yang kalah. Demikian Rudi dan Seto bergantian memanggil temannya, satu persatu bergantian untuk menjadi kelompok sampai semua peserta didik masuk ke dalam tim Seto maupun Rudi. Setelah itu, pemain kasti dimulai dengan terlebih dahulu tim Seto menjadi tim pemukul, sementara tim Rudi menjadi tim penjaga. Pertanyaannya terkait isu eksklusivitas, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pemilihan anggota regu oleh peserta didik Rudi dan Seto. Yang kedua, sebagai guru PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat, apa yang akan Anda lakukan sebagai solusi? Di sini kelompok kami menjawab untuk yang A, terkait isu eksklusivitas, yaitu kecenderungan sikap yang akan dilakukan oleh Rudi dan Seto dalam memilih anggota tim mungkin akan bersifat partisipatif, di mana mereka akan memilih teman-teman mereka yang dianggap memiliki kemampuan atau keahlian dalam permainan kasti. Yang kedua, jawaban yang kedua yaitu menjadi guru PJOK yang mengusung visi PJOK adalah sarana. Jawaban dari kelompok kami, menjadikan pemain yang lebih seimbang agar tercipta permainan olahraga yang menyenangkan sehingga tercapailah tujuan di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, super sekali Kak Agung dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator kita di sini ya. Jadi terima kasih kepada semua kelompok yang telah ambil andil ya. Kita kembalikan ke fasilitator kita, kepada Kak Tony kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Abu. A+ buat kita semua hari ini. Luar biasa presentasi-presentasi yang ditampilkan. Walaupun kita terkendala dengan situasi kondisi cuaca yang memang menurut saya ini keadaan alam yang memang kita tidak bisa kita hindarkan, sinyal juga terganggu, tetapi jawaban kakak-kakak di sini luar biasa dalam melakukan analisis, dalam melakukan pengamatan isu-isu sosial berdasarkan permasalahan. Dan kakak-kakak memang luar biasa hebat dalam diskusinya. Tadi saya sempat masuk di kelompok 3 ya, Pak Abu ya. Dan perdebatannya enak didengar juga. Walaupun bahasa Bangka banyak muncul, tapi bagi kita kosakatanya baik dan benar. Artinya kalimat-kalimat yang tidak berbau sara tidak muncul. Dan luar biasa kelompok 1, 2, dan 3. Itulah kenyataan yang ada di pembelajaran PJOK. Isu gender itu sangat tinggi kakak-kakak. Biasanya perempuan tidak hobi sepak bola, laki-laki tidak hobi senam. Seperti itu kenyataannya. Tetapi bagaimana kita memfasilitasi agar semuanya menjadi satu bagian dan menyukai. Dan peranan itu nanti akan tertuang dalam kegiatan keolahragaan. Bagaimana kita menanamkan jiwa olahraga kepada anak yang tidak suka, dilibatkan. Nah, bagaimana melibatkannya nanti ada di modul selanjutnya. Ya, biasanya kita kalau anak yang nggak suka olahraga bisa kita jadikan pelaku olahraga juga. Misalnya kita sebutkan sebagai kameramen, tukang video kita, video temannya. Secara tidak langsung nanti dia akan terlibat. Oh, temanku tadi melakukan senam lantai seperti ini. Dengan dia memvideokan kan dia jadi sedikit akan terbuka mindsetnya, tertarik untuk mengikuti. Ternyata senam lantai itu tidak menakutkan ya, seperti yang saya bayangkan bisa buat cedera ini, cedera itu, ya.
Seperti itu kakak ya. Izin saya coba slide selanjutnya. Saya membagikan. Mungkin agak lama prosesnya karena ini udah lewat. Saya tanya pertanyaannya tadi sudah terjawab. Sekarang posisinya di mana? Nah, di mana posisi kita sekarang? Mau kemana kita? Nah, ini kakak-kakak, mari kita refleksikan pengalaman kakak-kakak masing-masing ya. Di mana posisi kakak-kakak yang hebat, istimewa saat menghadapi isu sosial dalam proses pembagian PJOK. Nanti saya bagikan linknya lewat grup kita. Silakan diklik nanti selama kurang lebih 35 sampai 40 menit dari sekarang ya. Izin kakak saya bagikan. Oke kakak-kakak, silakan dibuka di link yang sudah saya bagikan. Di grup ada ya. Silakan. Dari sekarang ya 35 menit lah. Izin, tanya kawan-kawan lain. Yang lain bisa dibuka tak? Link ah? Bisa, Belum? bisa. Bisa, Kak.
Punya saya lewat HP. Bisa Kak Sandra. Bisa Kak Salendra. Baca bismillah dulu, Kak. Lewat HP nggak bisa dibuka, Kak. Izin Kak Coba Salendra, terus. kalau lewat HP memang nggak bisa. Harus kamu izin kakak-kakak ya, slide-nya dibuka. Di situ ada 5-6 pertanyaan ya. Silakan dilihat di atasnya, di tanda panah atas, diketik aja klik. Nah, itu soal baru. Nah, ada 4 pertanyaan.
Izin Kak Tony, Ya, ada 4 soal ya? iya. Kalau nggak salah Empat ya? 4 soal. Iya, 4 soal. Ya, yang pertama soalnya, setelah mempelajari modul 1.4, isu sosial apa yang sering kali muncul di kelas kakak-kakak. Yang kedua, kebiasaan apa yang terjadi di daerah kakak-kakak, atau isu sosial apa yang kerap muncul baik di kelas maupun di daerah kakak. Yang ketiga, apa yang bisa kakak-kakak lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu sosial tersebut. Nah, yang keempat nggak ada, sorry, 3 soal Kak. Sorry, 3 soal Kak ya. Nanti 3 soal, aman. Berarti slide saya kelebihan. Kita 30 menit kurang lebih kakak waktunya, 15 menit kakak-kakak melakukan diskusi sendiri, mengisi. Sisanya nanti saya tunjuk beberapa orang untuk membaca hasil dari penulisan itu ya. Kita saling umpan balik aja. Nanti misalnya Kak Randi yang membaca isu sosial di sekolahnya, boleh Kakak Yuli, Kakak Abu, atau kakak-kakak yang lain ya, yang menimpali, mengasih solusi umpan balik. Ya, kita di sini penguatan isu-isu sosial karena setiap sekolah beda-beda kan isu sosialnya. Tapi secara garis besarnya ya gender tadi, perempuan, laki-laki, isu yang malas olahraga dapat nilai besar, bisa jaga. Jangan lupa di stick note-nya itu ditulis nama, misalnya Randi P. Isu sosialnya anak kami sering malas olahraga. Apa penjelasan kakak? Jadi saya tahu juga. Ini kayak siapa nih? Kebiasaan apa ini? Kebiasaan di keluarga mengajar adalah masyarakat yang peduli terhadap kebersihan sekitar. Dari siapa ini kan kita nggak tahu. Pak Randi, yang sering terjadi di daerah saya itu bullying. Nah, nanti kita saling itu ya. Kak, saya izin ke WC dulu boleh ya?
Tidak apa-apa kakak, waktunya masih kurang lebih 10 menit untuk menulis di Jambot. Ya, setelah itu sisa waktu tersisa 25 menit kemudian, 30 menit kita saling diskusi. Ingat kata-kata kuncinya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita saling mengoreksi, saling membuka wawasan tentang apa itu sih paradigma PJOK yang diharapkan ke depannya kan dari modul yang diberikan. Mana soal nomor 4, guys? Tiga soal, sorry, izin, 3 soal. Aman. Oke, siap, Kak. Bisa banyak-banyak dah. Aman, Kak. 3 soal cukup kita lah. Saya
Oke, kakak-kakak, izin. Kita sudah hampir menuju ke kegiatan 3JP. Ya, ini 2JP berjalan. Oke, saya pengen melihat tanggapan nanti dari 2-3 orang untuk menceritakan pengalaman dan posisi kakak-kakak sebagai guru PJLK yang menghadapi 3 permasalahan soal-soal tadi. Silakan kakak ceritakan. Saya main tunjuk aja. Nggak apa-apa ya kakak ya. Saya coba pengen dari Kak Ruslan. Silakan Kak Ruslan bercerita dulu mengenai kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan kakak. Nanti kita beri waktu teman-teman menanggapi. Kepada kakak Ruslan yang ganteng dan spesial di saya, teman seperjuangan juga. Waktu dan tempat dipersilakan kakak Ruslan. Terima kasih Kak. Mana? Suaranya jangan lupa Kak ya, mic-nya dinyalakan. Yuli sambil ngomong anak si kecil. Tidak apa-apa Kak, seru-seru kita. Asal bapaknya jangan diemong ya. Bahaya nanti. Baiklah kakak semuanya, mungkin saya kemudian punya saya. Nomor 1, setelah mempelajari isu sosial apa yang ternyata sering muncul di kelas. Itu seringnya, pertama, sering terjadi perbedaan antara peserta didik dan putra dalam bidang atau pembelajaran yang sering terjadi, misalnya dalam mata pembelajaran itu sering terjadi misalnya antara putra dan putri dari pengetahuannya, itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan apa yang terjadi di daerah Anda sehingga isu sosial kerap muncul di kelas? Sering adanya bullying sering daerah, terutama di sekolah saya sering terjadi bully masih ada terjadi bullying gitu. Terdapat bullying antara sesama siswa. Dengan akhir baru-baru ini ada juga sering adalah kekerasan, misalnya antara satu orang yang masih bersifat kekerasan. Dan yang ketiga, apa yang bisa Anda secara berani untuk menghadapi isu sosial tersebut? Pertama, yang sering kita menasihati siswa atau peserta didik kita supaya dalam arti kata bullying itu sangat berbahaya karena berdampak kepada siswa-siswa yang lainnya. Mungkin hanya itulah sebagai penjelasan dari saya untuk kakak semuanya. Terima kasih dan kembali ke Kak Tony. Oke, terima kasih kepada kamu Ruslan. Oke, kawan-kawan, 1-2 orang boleh mau menanggapi itu.
dari apa yang disajikan oleh Kak Ruslan. Boleh ditanggapi, berikan umpan balik yang positif. Silakan. Kalau saya tunjuk, langsung aja ya ke Kak Ria. Silakan Kak Ria, tanggapin dari Kak Ruslan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin kakak-kakak semuanya, saya akan menanggapi atau menyampaikan isi jawaban dari Jambore yang telah saya jawab tadi. Yang pertama, isu sosial apa yang ternyata seringkali muncul di kelas Anda. Untuk dalam pelajaran PJOK sendiri, itu khususnya laki-laki dan perempuan, alhamdulillah mereka semua antusias. Hanya saja di sini isu-isu sosialnya, misalnya contohnya di kelas 2, mereka sering melakukan bullying karena ada salah satu anak laki-laki itu yang tubuhnya memang agak lentik ya. Jadi anak laki-laki yang lain sering mengejek. Nah, hanya sebatas itu. Kemudian yang kedua, kebiasaan apa yang terjadi di daerah Anda sehingga isu sosial itu kerap muncul di kelas Anda? Nah, sebenarnya isu ini, kebiasaan ini muncul karena kebiasaan dari lingkungan sekitar mereka masing-masing. Biasanya mereka itu berteman dengan orang-orang yang sudah dewasa. Jadi karena saya ngajar yang kelas 1, 2, 3, jadi di situ mereka sering berbicara yang kotor, sering mengejek-ngejek temannya dan menyebut nama orang tuanya. Hal-hal yang tidak baik di luar sana mereka bawa kembali ke sekolah. Itu biasanya kebiasaan yang membuat mereka melakukan kegiatan bullying. Kemudian soal yang ketiga, apa yang bisa Anda lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu sosial tersebut? Saya biasanya memberikan penjelasan terhadap siswa bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka utarakan itu tidak baik untuk diucapkan karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan itu memiliki perbedaan masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya Kak Ria dengan Kak Ruslan. Saya minta satu lagi ya yang untuk mempresentasikan sebelum nanti kita ambil kesimpulan bersama. Kira-kira kakak-kakak siapa yang mau? Saya persilakan. Ada? Kalau enggak, saya pengen Kak Randi Pratama. Karena bullying juga ternyata jadi suatu permasalahan kita yang bersama. Coba Kak Randi, silakan Kak Randi. Ya, Waktu dan tempat. terima kasih. Terima kasih Kak Tony, izin rekan-rekan untuk menyampaikan soal nomor 1. Setelah mempelajari modul 1.4, isu sosial apa yang terjadi seringkali muncul di kelas Anda? Ini mana yang punya saya? Mana Pak hilang? Oh ini ada. Oke. Isu yang sering terjadi di kelas tempat saya mengajar sering terjadi ketika bel masuk sudah terdengar peserta didik masih santai di kantin dan di halaman. Oke, untuk lanjut nomor 2-nya, kebiasaan apa yang terjadi di daerah Anda sehingga isu sosial itu kerap muncul di kelas Anda? Yang sering terjadi di daerah saya yaitu bullying, sering mengejek nama orang tuanya, dan dibiasakan itu di kelas sehingga peserta didik ikut saling ngolok. Untuk yang ketiga, apa yang bisa Anda lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu-isu sosial tersebut? Yang saya bisa lakukan yaitu memberi masukan dan dorongan kepada peserta didik serta memberikan sanksi yang positif untuk efek jerahnya. Mungkin dari itu
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak-kakak yang hebat, yang luar biasa istimewa. Ternyata benar, dari 3 penampil kita, dari 15 orang secara garis besar, sama dengan kami kemarin juga, isu sosialnya itu sekarang yang lagi marak di sekolah kita, di lingkungan kita itu bullying, ya. Seperti pemalakan, pengejekan nama orang tua, tingkat kedisiplinan siswa yang jauh makin menurun, yang dimana kita sekarang guru di posisi yang agak serba susah, serba salah. Kita mau keras, mau tegas, kadangkala perundang-undangan tidak cocok ke kita. Ya. Tapi harus bisa menempatkan posisi. Seperti kemarin modul kita bisa menggunakan suara peluit sebagai penanda untuk mendisiplinkan siswa. Bisa dengan sistem komando satu arah. Bisa juga, maaf izin kawan-kawan, biasanya guru olahraga ini kan identiknya suara keras, suara lantang, tangan main, kaki main. Tapi itu biasanya diterapkan bagi memang situasi kondisi menurut saya yang memang siswanya yang minta. Artinya sudah melalui satu teguran yang bijak dari kakak-kakak, baik secara lisan maupun dari tanda, tangan, tindakan yang salah. Pada akhirnya satu sisi kita menggunakan suatu sistem yang memang menurut kita memberikan disiplin yang tinggi berupa sanksi. Mungkin ada tindakan kita yang memberikan hukum jewer, telinga, ya kan, push up dan lari dan sebagainya. Karena apa? Itu tujuannya untuk mendisiplinkan siswa. Sama kami pun di kota, sekolah kami, kasus bullying itu nomor 1 sekarang, peringkatnya. Dan setiap hari tidak ada tanpa nama orang tua. Bukan lagi manggilnya, hey, halo, manggilnya langsung nyebut nama, Abu. Misalnya nama orang tuanya Abu, disebut ya. Bukan namanya, hey Randy, nama orang tuanya yang dipanggil. Jadi kadang-kadang sedih kita dengar. Nah, disitulah peranan kita lah, selaku guru olahraga juga, diharapkan selalu memberikan nasihat dulu dalam pembelajaran. Memberikan suatu motivasi, apa yang harus dan apa yang tidak. Sebagai penguatan kita kepada anak-anak. Seperti itu. Ya, izin kawan-kawan, waktu kita terus berjalan, kita juga udah lewat 5 menit di waktu saya, tapi saya ngambil 10 menit tersisa aja. 1 jam 50 menit kurang lebih, kalau kita 50 menit ya kan. Izin saya nggak bisa lagi berbagi screen, karena mungkin butuh waktu juga. Bisa nggak masuk sambil berjalan. Jadi di situ kakak-kakak ya, kalau bisa kita selaku orang tua di sekolah juga sebagai pengganti orang tua, sebagai guru bisalah menempatkan posisi. Maaf Kak Tony, permisi ke belakang dulu sebentar. Bagaimana kita supaya anak itu mendapatkan perlakuan yang sama. Jujur, boleh aja boleh chat dalam izinnya. Saya udah masuk menit-menit akhir dalam pembagian ini. Jadi kakak ya, mungkin masuk slide-nya. Walaupun enggak, kita refleksi bersama terakhir kali. Nah, ini kakak, tugas yang harus kakak lakukan karena kita sudah refleksi.
Saya izin tugas-tugas yang harus kakak kerjakan melalui LMS. Tugasnya tugas mandiri, silakan dikerjakan nanti di modul 1.6. Rajin-rajin kakak habis ini buka modul, dicek apa tugas-tugasnya, karena disitulah tugas-tugas kita yang tercantum. Nanti untuk Kak Ruslan nanti saya cek lagi, nanti saya wapri tugas-tugas apa yang. Oke, Kak Ruslan, ada apa Kak Ruslan? Maaf, Kak Tony, kalau boleh nanti kalau dicek, setelah dicek dan tolong di saya yang ketinggalan kemarin tolong di ini di chat secara pribadi ke saya apa yang perlu saya kerjakan yang ketinggalan kemarin Pak Kak Tony ya, yang ketinggalan yang kemarin-kemarin ya. Dari modul-modul kemarin, Nanti saya yang cek, ketinggalan Kak itu Ruslan, ya, yang tugas bagian mananya saja ya Pak. yang ketinggalan. Ya, ya. Walaupun terlambat, Ya, ya. yang penting Ya, ya. Siap Kak Tony, siap. Ya, siap. Siap. Terima kasih Kak Tony. ya. Nah, aspek penilaiannya tadi, situasi di satu pendidik Anda yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial itu dikurangi kakak-kakak ya. Misalnya kita memperlakukan si A dan si B. Bagaimana cara memperlakukannya supaya adil? Ketika Kak Ria tadi, ketika Yuli bilang juga, sekarang laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi asesmennya nanti yang makin kita kurangin. Antara pusat laki-laki dengan pusat perempuan kan agak beda penilaiannya. Terus mengukurnya juga beda. Mungkin laki-laki 1 menit, perempuan 30 detik. Seperti itu ya. Tapi tetap melakukan, misalnya dalam kebugaran jasmani, pusat yang ada di sekolah, di kelas. Selanjutnya, kemampuan kakak dalam memprediksi dampak. Nanti yang memberikan pelajaran makna itu seperti apa sih? Dari isu sosial yang kakak hadapi. Yang kakak tulis tadi kan sudah ada gambaran, oh ternyata untuk kasus si A yang bullying, sering mengatai orang tua di saat jam pembelajaran. Apa tindakan saya sebelum itu untuk mencegahnya supaya tidak terjadi? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita ada kata-kata motivasi, ada kata-kata nasihat, dan ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama dan kita taati bersama. Ya. Yang selanjutnya, kakak-kakak diharapkan mampu memilih strategi untuk menentukan langkah selanjutnya sebagai solusi untuk memerangi isu ketidakadilan sosial tersebut. Nah, seperti apa langkah strateginya ya? Mungkin ada pendekatan personality kepada peserta didik. Kalau kita nggak mampu, mungkin bisa kita libatkan peranan dari guru BK. Kalau di sekolah kita ada guru BK, kalau nggak ada wali kelasnya, bisa melibatkan guru agama, guru PKN, atau melalui teman-teman serekannya dia. Kenapa dia menjadi seorang yang minder di lapangan, pemalu misalnya. Nah, melalui temannya kan kita akan tahu apa penyebabnya. Mungkin dia nggak suka dengan gaya bicara gurunya yang keras, yang kasar mungkin bagi dia, tapi bagi kita hal biasa seperti itu. Nah, bisa kita gali itu strategi itu melalui teman-teman sepermainannya, melalui wali kelasnya misalnya atau guru BK-nya. Seperti itu kakak. Nah, ini nanti kakak-kakak jangan lupa ada tugas juga ya di modul 1.4. Bagaimana itu silakan dikerjakan. Saya lihat kemarin sudah ada yang dikerjakan beberapa orang. Jadi sambil itu cek. Nah,
kita harus penting tadi, kenapa harus peka terhadap isu sosial, karena itu yang sering terjadi di lingkungan kita dan akan membuat tidak nyaman anak didik kita. Saya yakin kakak-kakak tahu dengan perilaku karakteristik masing-masing peserta didik kakak. Yang tahu sekolah kita adalah kita, guru PJOK. Yang tahu kondisi kelas kita, ya kita. Ya, mungkin Kak Tony tahu kayak sekolah Kak Yuli. Yang tahu sekolah Kak Yuli adalah Kak Yuli dengan pimpinan. Yang tahu sekolahnya Kak Ruslan, Kak Abu adalah Kak Abu, Kak Ruslan. Paling kalau saya datang kunjungan sekilas, oh macam ini, oh macam itu. Tapi kan belum tentu O-nya benar. Belum tentu O-nya bulat, ya kan? Kalau tidak kita selami lebih dalam. Oke, lanjut. Nah, pada akhir dari seksi ini, saya berharap kakak-kakak, saya sendiri juga, mampu nanti mengidentifikasikan isu-isu sosial yang bakal muncul atau akan muncul dalam pembelajaran PJOK kakak-kakak di kelas atau di lingkungan sekolah. Dan kita selaku peserta diseminasi ataupun saya selaku fasilitator sudah memiliki kesadaran yang kuat bagaimana kita caranya untuk menanggulangi situasi tersebut yang akan memunculkan isu-isu tersebut. Saya yakin peta kekuatannya, aset basic thinkingnya ada di kakak-kakak masing-masing. Karena kitalah gurunya, kita juga yang mengetahui kondisi itu. Nah, doa penutup kakak-kakak. Izin. Sebelum doa ditutup, apakah kakak-kakak di sini, kakak-kakak hebat, kakak-kakak istimewa, masih ada sesuatu hal yang belum dipahami atau belum dicerna dari modul-modul pembelajaran? Saya kasih waktu kurang lebih 5-10 menit untuk kalau mau bertanya. Kita sharing-sharing aja. Nah, kalau udah jempol berarti bungkus ya, Kak ya. Saya paling senang loh sama kelas-kelas ini. Tipe-tipe sama dengan anak-anak didik saya. Kalau ditanya, paham? Paham. Bungkus? Bungkus. Praktek? Bisa ternyata. Dan ternyata jawaban kakak-kakak yang dikumpul itu luar biasa. Saya nggak suka-suka ngasih nilai 100. Karena benar semua jawabannya. Ya. Kak Abu, karena saya rasa senyumnya sudah senyum Pepsodent, senyum kelas up. Silakan Kak Abu. Kita tutup dengan doa. Siapa yang mimpin hari ini, dan saya rasa situasi dan kondisi cuaca juga bagus, mendukung, tidak terpental banyak. Silakan tutup dulu, nanti akhir katanya saya yang menutup. Silakan Kak Abu. Oke, alhamdulillah pelaksanaan game meet kita hari ini berjalan dengan lancar walaupun dengan kendala cuaca yang nggak mendukung, tapi alhamdulillah akhirnya selesai juga. Oke, sebelum kita tutup, bahwasanya di sini kakak-kakak hebat ini motonya sama-sama yang disampaikan oleh kakak Tony, Kak. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi dibungkuskan terus. Jadi kayak gitu untuk jawaban-jawaban atau modul-modulnya itu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi bungkus terus kan. Jadi pantang mundur. Oke, untuk menutup kegiatan kita nanti hari ini ya, tadi dipimpin oleh Kak Ruslan. Sekarang kami minta yang terhormat kepada sesepuh kita, senior kita, panutan kita, Kak Ruslan, untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Kepada Kak Ruslan kami persilakan. Baiklah kakak semuanya. Nah, terima kasih kepada Kak Abu yang telah memberikan saya untuk mendoanya. Demi lancar dan suksesnya acara kita ini, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa, mulai. Selesai. Kembali ke Kak Abu. Ya, terima kasih Kak Ruslan. Saya kembalikan ke Kak Tony. Oke.
Silakan. Kak Abu, izin kawan-kawan kita konten dulu. Kita bergaya semanis mungkin, seistimewa mungkin. Silakan kakak-kakak berekspresi. Kak Abu, izin sambil di backup fotonya apabila ini ya. Kak Yuli, sudah on kamera semua? Salam olahraga, 3, 2, 1, peace. Yang paling ganteng, paling tampan. Oke, terima kasih. Kakak-kakak hebat semua. Nanti boleh dibagi di grup. Izin. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, itu semata-mata saya yang kurang mahir dalam membagi menghasil ilmu. Saya yakin kakak-kakak di sini orang-orang teristimewa dan orang-orang terhebat yang dipilih untuk mengikuti program ini. Mari kita sama-sama membuka paradigma baru dalam PJOK melalui guru-guru yang hebat. Izin, akhir kata, silakan kakak-kakak boleh keluar dan kita bertemu di selanjutnya. Jangan sungkan. Selamat sore. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Ini lagi di kantor ya. Nah, langsung PKB boleh ya. Izin ke kakak semua. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.